Halo halo, Scorpio apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kalau ada yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Kali ini aku mau menemani dengan general reading untuk 3 bulan ke depan. Jadi ada pesan apa atau energi yang positif, energi yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal positif. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Scorpio. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena kolektif. Jadi mungkin ada yang resonate atau sebagian. Kalau kamu ingin menyimak tema lainnya juga silakan. Aku buatkan reguler ya untuk tiap bulannya per zodiak. Kemudian ada mini reading yang per minggu. Kali ini kita lihat 3 bulan ke depan ya. Ini timeless, tapi karena menjelang akhir tahun, jadi kamu bisa lihat ini 3 bulan sampai akhir tahun. Oke, aku merasakan sebagian energi yang ketarik adalah Scorpio yang sedang struggling. Apakah di dunia usaha atau di kehidupan percintaan gitu ya. Ada juga single parent yang harus menghidupi anak, harus melangkah gitu ya, dengan segala beban yang kamu bawa. Di sini aku melihatnya ya, kamu itu perlu berhati-hati dalam melihat segala sesuatu. Jadi harus berpikir jernih. Karena di sini sebenarnya ya kamu itu mampu, kamu itu kuat. Tapi terkadang overthinking itu yang membuat kamu merasa kayaknya aku nggak mampu deh, nggak sanggup lagi, udah capek gitu loh. Padahal sebenarnya kamu mampu. Hanya saja self-limiting belief itu, aku tidak menyalahkan ya, tapi semua orang mungkin kalau sedang dalam kondisi yang tidak baik itu cenderung melihat segala sesuatunya dari perspektif yang kurang bagus ya. Bagaimana caranya supaya kamu itu bisa meyakinkan diri kamu bahwa kamu mampu, kamu sanggup. Kalau ada pikiran-pikiran negatif yang bilang bahwa kamu itu sudah lelah, kamu itu nggak bakal nyampe ke tujuan, nah justru itu yang harus kamu hindari ya. Kamu perlu fight untuk bisa menghilangkan pikiran-pikiran negatif dari orang lain, terutama dari diri sendiri. Karena di sini aku melihatnya sebagian dari Scorpio itu terbelenggu oleh pikirannya sendiri. Jadi misalnya kamu itu sebenarnya akan sukses, tapi karena pikiran kamu itu sudah pesimis, maka kelihatannya sukses itu susah diraih. Atau kamu tuh kayak udah capek gitu ya, kok nggak nyampe-nyampe. Karena kamu itu selalu melihat ke sisi yang negatifnya dulu gitu ya. Atau kamu itu kayak udah ketakutan duluan, udah punya pikiran-pikiran yang kayaknya nih nggak bakal mungkin deh. Kayaknya bakal kejadian yang jelek deh. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya yang menghambat kemampuan kamu. Padahal di sini kamu mampu ya. Hanya saja memang prosesnya itu takes time, perlu waktu. Coba kita lihat ya, at the bottom of the deck-nya ada Fire Tome. The Priest. Ya, memang di tahun ini ya, mungkin sampai ke akhir tahun itu banyak ujian. Tapi sebenarnya ya, kamu itu bisa melewati. Kamu bisa lihat di sini. Kucing ini bisa melewati gitu ya, berjalan di antara lilin-lilin yang menyala. Dia harus berhati-hati memang, tapi dia akan bisa. Justru di situ ya, kamu itu seperti sedang diuji. Intinya tuh bukannya kamu itu ingin dijerumuskan ya, bukannya semesta itu mencelakai kamu, tapi seperti menguji mental kamu. Apakah kamu sanggup melewati ini semua? Ketika kamu sanggup, maka kamu itu akan bisa menjadi orang yang lebih baik tentunya. Kalau menjadi lebih baik, tentunya kan kamu itu kayak sudah mahir ya. Misalnya dalam pekerjaan, dalam usaha, ketika usaha atau pekerjaan kamu itu banyak cobaan, banyak halangan, kamu tetap tekun ya, kamu gigih, kamu berhati-hati dalam menjalaninya, maka ketika kamu berhasil melewati itu semua, kamu akan seperti lebih mudah gitu ya mengerjakan tugas, mengelola bisnis, bahkan nanti kamu akan bisa, oh ternyata ini bisa di-handle sedemikian gitu ya. Jadi aku masih punya banyak waktu atau energi untuk apakah membuka cabang atau mengerjakan hal yang lain.
Intinya tuh kamu akan bisa lebih jago dari sebelumnya gitu. So kalau misalkan 3 bulan ke depan itu kamu mengalami banyak hal, kamu nggak perlu membawa itu ke dalam pikiran kamu dan membuat itu menjadi demotivasi gitu ya. Jangan sampai kamu demotivasi. Artinya di sini segala sesuatunya itu anggap saja seperti kamu main benteng Takeshi. Nah, benteng Takeshi itu kan lucu gitu ya. Sebenarnya itu ujian yang berat, tapi karena dibawa santai, dibawa humor, lucu, akhirnya tuh jadi sesuatu yang berkesan. Dan tentunya ketika sukses pun ya akan lebih terasa nikmatnya gitu ya. Jadi kayak orangnya sudah sampai ke atas gitu ya, sudah bisa melewati halangan dan rintangan, itu kebanyakan kan menangis ya. Meskipun pada saat menjalaninya itu kayak geli sendiri gitu, ada perasaan lelah, ada perasaan ngenes kayak gitu, tapi karena dibawanya fun, maka pada saat kamu bisa sampai ke sana, kelihatannya tuh puas aja gitu ya. Sesuatu yang benar-benar masuk sampai ke dasar hati kamu. Oke, Scorpio, jadi yang aku garis bawahi ya, kalau kamu sedang di tengah perjalanan dan kamu sudah mulai merasa lelah, merasa nggak sanggup lagi, ingat bahwa ini adalah proses. Tidak ada proses yang mudah gitu ya. Mungkin ya ada sih, tapi itu mungkin sepersekian dari sejuta masalah di dalam hidup kita. Oke, Scorpio. Jadi di sini ya, yang mau aku garis bawahi adalah 3 bulan ke depan, kamu itu masih melakukan atau berproses. Apa yang sudah kamu lakukan, tetap kamu jalankan dengan tekun, dengan gigih, sabar. Walaupun banyak halangan atau rintangan, kamu yakin aja kamu mampu melewatinya. Kalau kamu sudah sampai ke titik lelah, kamu boleh beristirahat sebentar. Itu tidak salah gitu ya. Atau kamu mencari hal-hal yang lucu, yang menyenangkan gitu. Supaya kamu itu bisa rileks. Dan ketika rileks tentunya kan itu bisa mengistirahatkan pikiran, fisik juga ikut istirahat gitu ya. Intinya kamu jangan berhenti atau kamu jangan membatasi diri kamu sendiri. 3 bulan ke depan ini adalah semacam ibaratnya kalau ke garis finish itu tinggal sedikit lagi. Jangan sampai kamu mensabotase diri kamu sendiri gitu ya. Oke, sekarang kita lihat Oracle Advice. Ada pesan apa untuk Scorpio? Yang aku rasakan sih masalahnya kebanyakan berasal dari pikiran kita sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya masalahnya itu tidak sebesar yang kamu bayangkan atau kamu khawatirkan. Oke, advice-nya communication is key. New Moon in Gemini. Jadi kalaupun kamu menghadapi masalah, jangan disimpan sendiri. Cari orang ya untuk bisa bertukar pikiran, minta nasihat, konsultasi dengan profesional, atau kamu mencari dari YouTube ini, dari manapun gitu ya, orang-orang yang mungkin pernah mengalami hal yang mirip dengan kamu dengarkan gitu ya, sharing experience-nya. Di situ kamu akan menemukan poin-poinnya dan kamu tuh kayak merasa nggak sendiri. Intinya jangan pernah merasa sendiri gitu ya. Kamu akan bisa melewati itu semua. Kuncinya adalah komunikasi dan bebaskan pikiran kamu dari hal-hal yang negatif. Oke, so demikian dulu reading untuk Scorpio. Semoga membantu. See you and take care.